Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di Podcast OSIS. Perkenalkan, nama saya Zahra Amanata. Saya di sini bakal jadi podcaster dengan narasumber yang bernama Mesya Elsandrani. Nah, tema yang kita bawakan adalah siswa berprestasi. Tapi sebelum saya dan Kak Mesya berbicara tentang siswa berprestasi, saya akan membacakan riwayat hidup Kak Mesya. Nama, Mesya Elsandra. Tempat tanggal lahir, Bandar Lampung, 21 Mei 2006. Alamat, Karang Maritim, Panjang, Bandar Lampung. Cita-cita, Hakim Agung. Nah, Kak Mesya ini punya banyak prestasi loh. Saya akan membacakan beberapa prestasi Kak Mesya. Juara 1 pidato bahasa Indonesia dalam 2 tahun berturut-turut dalam rangka Hari Santri Nasional 2021-2022. Juara 1 pidato bahasa Indonesia pada event Semongko Manis Nasional ketiga. Juara 2 pidato bahasa Arab Redatus Solihin Festival 2023. Peserta lomba pidato bahasa Indonesia se-Provinsi Lampung di Universitas Teknokrat Indonesia. Peserta lomba pidato bahasa Arab dalam rangka Festival Pesantren di UIN Raden Inten Bandar Lampung. Juara 3 lomba puisi se-Kabupaten Lampung Barat. Peserta lomba puisi se-Provinsi Lampung dalam rangka Hari Sastra di Universitas Lampung 2022. Juara 3 lomba kreasi Kitab Aqidatul Awam oleh PCNU Kabupaten Pringsewu. Juara favorit lomba kreasi Kitab Aqidatul Awam oleh PCNU Kabupaten Pringsewu. Juara 2 lomba Musabaqoh Qiraatil Kutub kategori Selam Taufik Hari Santri Nasional 2020. Banyak banget nih prestasi yang udah diraih oleh Kak Mesya. Kalau boleh tahu dari sekian banyak prestasi yang udah Kak Mesya raih, apa sih yang prestasi yang paling berkesan sampai sekarang? Prestasi yang paling berkesan buat aku Ya, itu pas lomba pidato nasional, tingkat nasional, juara 1. kenapa tuh bisa paling berkesan? Ya menurut aku itu nggak nyangka aja kok aku bisa jadi juara nasional gitu ya. Padahal dulu aku tuh nggak pernah ikut lomba sama sekali. Terus tiba-tiba langsung juara satu nasional. Hebat banget ya. Terus nih, kan katanya nggak nyangka bisa juara satu nasional itu. Awal mulanya kok bisa kayak ikut lomba nih? Saya ikut Itu lomba gitu. berawal dari ikut PD pengembangan diri pidato Yang diadain oleh Pondok Pesantren Al-Hikmah. dari awalnya PD, terus ditawarin Iya. mau ikut lomba pidato gitu. Terus ternyata juara 1 tingkat nasional, keren banget ya. Tapi kalau misalnya ngomongin tentang prestasi yang udah diraih kan banyak, itu pasti ngabisin waktu latihan itu segala macam. Nah kalau misalnya kayak gitu kadang ngeganggu aktivitas kita nggak sih sebagai santri gitu, sebagai siswa? Sebenarnya sih nggak terlalu ngeganggu ya, soalnya kita ngapal teks pidato, latihan itu ngambil waktu-waktu senggang, kayak di kamar, habis pulang sekolah, sebelum tidur, terus tiap malam Jumat, malam Minggu yang kita tuh lagi senggang waktunya. Jadi ngambil waktu-waktu yang pas lah buat latihan. Iya, Oke. Nih kalau misalnya kayak di sekolah gitu, ada jam kos, itu juga dibuat buat latihan. iya bisa. Tapi Mbak Mesya sendiri kalau misalnya latihan tuh sendiri atau ada tutornya, ada yang ngelatih gitu? Kalau sama tutor itu jarang, jadi tutor ini ngomong kita nanti kamu latihan sendiri gitu. Kamu latihan sendiri, kalau kamu udah bisa, kamu langsung itu setor ke saya. Jadi kita tinggal nunggu komennya apa-apa terus kita perbaiki. Kita perbaiki. Nih kalau misalnya lomba, apa yang kayak Kak Mesya sendiri rasain pas lomba gitu? Pertama kali lomba sih kayak ngerasa deg-degan sih. Ini lawannya kok bagus-bagus semua gitu. Apalagi dari seluruh kabupaten gitu kan. Ngerasa minder gitu. Itu awal-awal semakin, tapi kan semakin sering semakin pede kita, semakin pede. Nih kan kita berbasis pondok nih, kan pasti pas kita lomba nggak pondok pesantren aja, kadang dari sekolah luar, dari yang bukan pondok lah, yang memang bisa latihan sering gitu. Itu kayak ada rasa minder nggak sih? Kayak takut gimana-gimana gitu? Iya sih sebenarnya kalau di sekolah itu kan dia punya pengembangan diri, terus dia pas pulang sekolahnya itu latihan gitu kan. Kalau kita kan masih kurang gitu ya, kurang waktu. Tapi kita ya bahasanya nggak boleh kalah lah gitu ya, walaupun kalah. Waktu yang kita punya nggak sebanyak mereka, jadi kita harus nampilin yang terbaik. Iya. Oke.
Nih kalau misalnya pas tampil di depan, punya solusi sendiri nggak sih biar kita nggak deg-degan, biar kita pede gitu? Anggap aja audiens semua itu tuh ya nggak ada. Nggak ada. Jadi anggap kita lagi ngomong sendiri gitu. Iya. Kalau misalnya kayak udah nganggap nih, kadang kan ada sih orang kayak udah bayangin aja mereka batuk lah, bayangin mereka ini, tapi itu kadang kan kita nggak bisa ngasih afirmasi itu ke diri kita sendiri. Nah itu ada solusi lain nggak? Nggak ada sih, belum ada sih. belum ada. Jadi anggap aja yang lain tuh nggak ada. Iya. Nih kan dari riwayat prestasi nih, Mbak pernah menjadi peserta lomba pidato bahasa Arab dalam rangka festival pesantren di UIN Raden Intan Lampung. Boleh ceritain sedikit nggak sih, kayak mulai dari persiapan Mbak lomba sampai hari H tampil kayak gitu? Itu posisinya aku habis lomba pidato bahasa Indonesia di Teknokrat. Oh, jadi berkesinambungan dari sini langsung berkesinambungan. Itu terus guru pidato aku tuh ngomong, kamu aja ikut pidato bahasa Arab gitu. Ini teksnya, suruh dihafalin. Guru pidatonya malahan dia ke Pare. Oh, posisinya ke Pare. Disuruh udah belajar sendiri gitu. Iya, ke Pare. Jadi saya ini kayak kehilangan tanggung jawab gitu. Oh, ngerasa kayak lo kok disuruh tiba-tiba ditinggalin gitu loh. Ya. Tapi itu masalahnya udah didaftarin. Jadi posisi di UIN itu yang ikut lomba tuh cuma 2 kategori, lomba hadroh sama lomba pidato bahasa Arab ini. Kalau lomba hadroh kan ada pendampingnya. Yeah. Kalau lomba pidato bahasa Arab ini karena pendampingnya ke Pare, dia tuh ngerasain ya pidato apa-apa sendiri, kesana sendiri. Nggak ada pendamping sama sekali, nggak ada yang ngajarin sama sekali. Di situ juga posisinya aku dapet nomor urut 64 paling terakhir. Oh, jadi pesertanya ada 64. Ya. Itu start dari jam berapa lombanya? Dari abis zuhur, ba'da zuhur, nyampe jam 12 malam. Dan aku tampil jam 12 malam. Gitu. Nungguin dari berangkatnya ba'da zuhur atau pagi? Berangkatnya pagi. Berangkat dari pagi, jam 7, tampilnya jam 12 malam. Ya. Itu sempat kayak ada perasaan, udahlah saya mau pulang aja gitu, nggak usah jadi tampil, nggak usah jadi lomba. Sih. Ada rasa kayak gitu? Ada. Itu udah pas sebelum maghrib ya. Sebelum maghrib hadroh udah tampil, tinggal saya lagi yang belum tampil. Kayak ada perasaan nggak enak gitu, kok cuma nungguin saya doang yang tampil. Tapi ada satu guru yang ngasih tahu saya, kamu mau menang apa kamu mau tampil kayak gitu. Terus aku ngomong aku mau menang. Habis itu kata guru itu, ya udah kalau kamu menang kamu tunjukin, walaupun kamu tampil terakhir kamu tunjukin ke mereka gimana caranya kamu tuh pidato kamu tuh bisa menggelegar kayak gitu ya bahasa. Walaupun urutan terakhir gitu kan, tetap nggak patah lah semangatnya kayak gitu. Itu berarti berkesan banget dong ya lomba. Berkesan banget. Sendiri, berjuang sendiri pas sampai sana tampil dengan urutan terakhir 64 tuh nggak sedikit ya. Kalau misalnya buat kita yang lomba-lomba urutan 64 tuh kayak wow. Wow banget sih. Nih kalau misalnya dari situ, nah dicerita tentang prestasi, tentang kejadian-kejadian yang nggak mudah lah buat dilewatin. Sebelum kita tutup nih podcast kali ini, Mbak Kak Mesya sendiri ada pesan-pesan nggak buat mereka-mereka di luar sana yang memang baru mau mulai nampilin diri, baru mau mulai nyari jadi dirinya gitu? Silakan. Pesan aku untuk kalian, be what do you want to be and never say die and no pain no gain. Jadilah apa yang kamu inginkan, teruslah berusaha, tiada kesusahan tanpa rasa sakit. Maksud tiada kesusahan tanpa rasa sakit yaitu kita harus bersusah-susah terlebih dahulu biar mencapai kesuksesan. Nah, jadi gitu ya guys, kalau kita mau menggapai sesuatu, kita tuh harus ngerasa sakit-sakitnya dulu. Karena nggak bisa tiba-tiba langsung sukses, tiba-tiba langsung berhasil tanpa adanya rasa sakit. Terima kasih kepada Kak Mesya Elsandra yang sudah ingin memberikan motivasi, inspirasi, dan menceritakan beberapa prestasinya yang telah dilalui selama ini di MA Al-Hikmah. Belum yang lain-lainnya ya, di luar MA banyak banget prestasinya pasti. Sekian podcast kali ini. Bye-bye.